Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara agar bermain game bisa rata kanan di device Android. Untuk cara ini bakalan support di device Android non-root maupun yang sudah di root. Jadi teman-teman ikuti aja ya untuk pembahasannya. Misal, di sini saya ambil contohnya itu adalah game Pipa Mobile. Karena ada ya yang komen di papan komentar, "Bang, jangan di Mobile Legends mulu untuk testingnya. Di game lain juga bisa dong untuk di testing." Oke, nah di sini ya saya tesnya itu di game Pipa Mobile. Dan jika teman-teman masih bertanya, "Bang, apakah ini bisa digunakan di game lain?" Jawabannya adalah bisa ya. Oke, di sini saya bakalan perlihatkan terlebih dahulu untuk settingan bawaan dari Pipa Mobile device saya itu. Di bagian grafis hanya mentok di sedang ya, tidak bisa tinggi ataupun ultra karena tidak kompatibel atau tidak didukung. Kemudian untuk resolusinya udah tinggi, frame rate atau FPS-nya 60 fps, post effect, penonton dan efek UI-nya masih mentok di medium ya, rendah dan sedang. Nah, ini nggak bisa disetting ke rata kanan karena saat ini tidak didukung oleh device saya. Oke, gimana untuk caranya? Kita bakalan langsung aja ke caranya ya. Di sini saya bakalan menggunakan salah satu aplikasi, namanya itu adalah GL Tools. Nah, untuk GL Tools ini teman-teman support di device non-root maupun yang sudah di root. Karena untuk masuk ke GL Tools ini ada beberapa mode. Yang pertama itu ada mode root, kemudian yang kedua bisa menggunakan virtual machine atau virtual space di device Android yang belum di root. Untuk fiturnya sama aja, tidak ada penambahan fitur, tidak ada pengurangan fiturnya. Jadi sama aja teman-teman ya, hanya modenya aja yang beda. Oke, di sini saya bakalan masuk aja langsung ya ke GL Tools-nya di mana saya menggunakan root mode. Jadi bagi teman-teman yang non-root bisa menggunakan virtual space atau virtual machine ya. Nanti bakalan dicontohkan juga teman-teman. Jadi lihat aja untuk konfigurasi dari settingan GL Tools-nya terlebih dahulu. Oke, di bagian konfigurasi game, teman-teman tinggal pilih aja untuk game yang ingin dimasukkan. Misal ya, di sini saya menggunakan Pipa Mobile atau mainnya Pipa Mobile. Untuk settingan wajibnya yang pertama itu adalah enable settings for this application, itu wajib di checklist. Kemudian anti aliasing atau MSA teman-teman disable aja atau force supaya lebih ringan ya untuk game yang kalian mainkan. Change resolution bisa kalian rubah tapi di sini saya tidak bakalan rubah. Kemudian FPS counter ini opsional ya, bisa kalian aktifkan, bisa juga tidak. Misalkan di sini saya mau mengaktifkan ya, supaya sebagai komparasi nanti pas tes in gamenya dengan FPS counter atau FPS meter bawaan dari game space dari device ini. Oke, bagian refresh GPU info, kemudian refresh device CPU and RAM info, teman-teman checklist juga. Select form template. Di sini ada beberapa device ya, dari mulai Xiaomi Mi 11, ada Asus ROG Phone 3, tapi di sini saya bakalan menggunakan yang Xiaomi Mi 11 karena untuk spesifikasinya paling gahar ya kalau di template ini. Nah, semuanya di sini kalian checklist aja ya semuanya, kemudian tinggal diketuk apply aja. Udah, hanya itu aja untuk settingannya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal langsung aja launch game ya dengan menggunakan GL Tools ini. Kita tunggu ya hingga masuk ke in-game-nya. Oke, sudah masuk ke in-game-nya. Kemudian kita bakalan lihat lagi ke bagian pengaturan. Di bagian grafika ya, di sini udah terbuka untuk grafis ultranya. Tadi kan belum ya teman-teman, mentok di sedang, kemudian tinggi nggak bisa, di ultra sekarang udah bisa. Nah di 60 fps kita udah bisa sekarang rata kanan, jadi kita bakalan coba ya tes di matchnya seperti apa. Oke teman-teman ya, kita bakalan langsung aja masuk. Di sini saya tadi udah ada beberapa ya untuk mainnya. Kita bakalan langsung aja ke matchnya. Untuk grafik ultra teman-teman bisa lihat ya, di sana itu udah ada LED di bangku penonton, itu udah 100% ultra. Dan untuk FPS yang didapatkan ya, ini hanya sekitar 40 fps tadi ya. Kemudian di sini ada juga LED, berarti udah
emang bener-bener ultra teman-teman ya, ini di device yang sebelumnya itu tidak support dengan ultra ataupun tidak support dengan rata kanan ini. Oke, kita bakalan langsung aja masuk ya teman-teman. Bisa dilihat di sini komparasinya ada FPS meter dari GL Tools dan ada FPS meter langsung bawaan dari device-nya. Oke ya, di sana itu dapat di 39, dapat di 37. Karena untuk Pipa Mobile ini ya, di device saya Realme 5 Pro ini nggak tahu kenapa nggak bisa dapat di 60 fps, paling mentok juga cuman di 40 atau 42 fps ya. Nggak tahu, mungkin untuk Snapdragon 712 ini tidak mampu untuk ngangkat 60 fps di Pipa Mobile ya. Oke, kalaupun di sini kita setting di rata kanan, ternyata masih tetap aja dapatnya itu di 35, 36 ya, mentoknya di sekitaran 40 lah ya. Nggak sampai masuk ke 50 fps. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini saya gunakan untuk root mode. Dan Bang, gimana untuk non root mode? Ya kalian bisa gunakan untuk virtual space atau virtual mesin. Di salah satu video nanti ya saya bakalan taruh aja video terkaitnya di deskripsi seperti biasa. Teman-teman bisa lihat ya, saya di sana itu menggunakan F1 PM. Tapi teman-teman bebas ya mau menggunakan virtual mesin yang versi apapun, atau mau menggunakan virtual mesin yang lain. Misalkan mau menggunakan Vmos, mau menggunakan X8 Sandbox, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Misalkan dengan menggunakan F1 PM, saya mah lebih berat mainnya. Jadi teman-teman bisa ganti untuk virtual mesin atau virtual space yang lebih ringan lagi. Oke, jadi seperti itu mungkin ya teman-teman bisa lihat juga untuk FPS yang ditampilkan di sana hanya mentok di 40 dan memang bawaannya seperti ini teman-teman ya, nggak bisa nyampe ke 60 ya, bahkan 50 fps juga nggak bisa nyampe di Realme 5 Pro Snapdragon 712 ini. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.